Baik Bapak Ibu, sambil menunggu peserta yang lain untuk bergabung dengan kita mulai acara ini. Mengingat waktu agak sedikit cukup sempit juga, ini cuaca juga kurang bagus, mudah-mudahan kami juga tidak terlempar ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dinas ke Jakarta sendirian. Sampai Jakarta bertemu Ayu Ting Ting. Salam sehat dan salam pengadaan. Berjumpa kembali dalam acara Muji Santosa Training and Consulting. Pergi ke pasar membeli tomat. Mampir ke toko buah membeli mangga kueni. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita ramaikan acara webinar hari ini. Yang terhormat, guru besar kita, Pak Muji, yang saat ini masih ada di Pulau Bali. Mudah-mudahan beliau masih hadir juga mengikuti training hari ini. Yang terhormat, Bapak Profesor Muklis, selaku admin. Yang terhormat, peserta webinar pengadaan barang jasa pada hari ini. Yang tak lupa, yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Salam, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam forum komunikasi ini dalam rangka untuk berdiskusi. Semoga kesehatan, kelancaran tercurahkan kepada kita semua pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga semua yang ada di dalam forum ini mendapatkan kesehatan, keberkahan, dan tetap menjadi umat terbaik sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Pergi ke kebun memetik daun salam. Daun salam dipetik bersama Syahrini. Mohon izin untuk mendampingi Bapak Dr. Abdul Salam menjadi pemandu acara webinar pada hari ini. Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, kami ingin menyampaikan ketentuan pelaksanaan acara. Yang pertama adalah peserta yang mengikuti kegiatan hari ini sesuai dengan waktu pelaksanaan, yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 jam 14.00 sampai dengan selesai. Yang kedua, dilarang menyebar kelas link selain anggota kelas reguler. Yang ketiga, narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, dilanjutkan diskusi serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Selanjutnya, peserta yang akan mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengetik di kolom chat yang telah tersedia atau mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Selanjutnya, peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau post-test yang akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung dan sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Selanjutnya, peserta yang tidak mengisi link daftar hadir atau post-test tidak akan diberikan sertifikat kehadiran. Oleh karena itu, Bapak Ibu peserta jangan lupa mengisi link daftar hadir. Peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan webinar hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas materi tentang syarat sah kontrak dan azas-azas kontrak, yang insya Allah akan disampaikan oleh
Bapak Dr. Abdul Salam selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Sebelumnya acara ini mulai, marilah kita membaca doa untuk keberkahan, keselamatan, kelancaran acara kita pada hari ini. Doa dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, kita mulai. Amin. Allahumma amin. Selesai. Untuk selanjutnya, penyampaian materi dari narasumber kita, lomba bulu tangkis pialanya Uber. Ikut lomba, membawa nama baik dipertaruhkan. Kepada yang terhormat Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Bapak Dr. Abdul Salam, Bapak Dr. Abdul Salam, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasir, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, salam kenal, nama saya Abdul Salam, saya pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beberapa kali saya ikut dalam memberikan materi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, namun hari ini saya lebih menekankan pada konsep dulu pada sekalian. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah mempelajari sebelumnya tentang kontrak ya, atau bahkan saya yakin dalam keseharian Bapak dan Ibu bersentuhan dengan kontrak, bahkan nanti kontrak dan pengadaan barang jasa. Materi saya kedepankan suatu hal yang umum ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang berlatar belakang hukum, tentu ini adalah pengayaan dan bahkan remind kembali apa yang Bapak dan Ibu sudah pelajari. Di judul yang diamanatkan saya untuk disampaikan pada hari ini yaitu tentang syarat sahnya kontrak dan asas hukum kontrak. Namun saya balik ya, saya akan balik menjadi asas hukum kontrak dulu, setelah itu baru syarat sahnya kontrak. Bapak dan Ibu, saya mulai dengan suatu terminologi dulu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan istilah perikatan. Jadi ada istilah hukum perikatan. Jadi di hukum Indonesia itu, Bapak sekalian, itu ada hukum perikatan, ada hukum kontrak, ada hukum perjanjian. Nah, namun kalau kita dudukan kepada bidang hukumnya, maka bagian dari hukum perdata, ya, salah satunya adalah hukum harta kekayaan yang sifatnya relatif, yang artinya hukum harta kekayaan itu dapat dipertahankan kepada orang-orang tertentu yang terikat dengan perjanjian, itu menimbulkan perikatan di antara mereka. Nah, kalau kita lihat hukum perikatan, nanti di dalam buku 3, KUH Perdata, ya, kita menunggu perdata atau buku wetbook yang kita adopsi dari Belanda, itu disebut sebagai head verbetinessens ya. Nah, intinya adalah peristiwa hukum, begitu Bapak sekalian. Jadi peristiwa hukum itu adalah dalam kehidupan sehari-hari peristiwa banyak sekali terjadi, ya. Peristiwa hari ini, ya, kita bertemu, kemudian peristiwa mandi, peristiwa makan, peristiwa hujan dan lain. Tetapi ada di antara peristiwa itu adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya. Dan apabila ada satu peristiwa hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi tidak dilaksanakan, maka akan ada tanggung jawab tersecara hukum, ya. Ini yang kemudian diberikan sanksi hukum. Itulah kenapa sebenarnya kita membicarakan hukum perikatan. Ya. Jadi asal kata hukum perikatan itu adalah ikat. Ya.
Jadi kita terikat kepada suatu hak dan kewajiban, suatu aturan main yang sudah disepakati oleh para pihak. Tidak ada definisi di dalam di dalam ketentuan undang-undang mengenai hukum perikatan, namun doktrin menjelaskan bahwa perikatan itu adalah subjekti yang saya ambil, suatu hubungan antara dua pihak, ya, dua atau lebih, di mana satu berhak menuntut suatu dan pihak lain berkewajiban. Jadi yang namanya perjanjian, yang namanya perikatan, pasti lebih dari dua orang, sekalian. Kalau kita sebenarnya sering mendengar saya berjanji kepada diri saya sendiri, itu berjanji juga, tetapi itu tidak masuk dalam perikatan. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam kualifikasi dua orang atau lebih. Dia masih satu orang. Jadi tidak bisa kemudian itu secara hukum dianggap sebagai perikatan. Nah, dari situ, maka sebenarnya terminologi yang tadi saya sebutkan, perikatan, perjanjian, kemudian kontrak, itu ada terminologinya, Bapak sekalian, secara akademik. Kalau merujuk pada pasal 1233 KUH Perdata, kita menunggu perdata, tiap perikatan, baik bersumber dari perjanjian maupun undang-undang. Jadi kita bisa lihat ada perjanjian, ada undang-undang. Nah, apa yang Bapak Ibu buat di dalam pengontrak pengadaan barang jasa, itu adalah perjanjian. Tetapi perjanjian tertulis yang menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak, menimbulkan perikatan di antara para pihak. Begitu, Bapak sekalian. Jadi, terminologinya kalau berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata seperti itu. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, bahwa apa sih yang dimaknai dengan perjanjian itu, ya? Jadi kalau istilah kontrak itu adalah istilah teknis ya, istilah perjanjian dan tertulis. Jadi kalau secara generik istilahnya adalah perjanjian atau persetujuan, itu juga bisa pertukarkan antara perjanjian dengan persetujuan, gitu ya. Namun kita Perdata memberikan definisi apa yang disebut dengan perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, di mana perjanjian itu seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain. Berarti kalau kita kemudian kaitkan dengan pengadaan barang dan jasa, ada seseorang, di sini adalah PPK misalnya, yang mengikatkan dirinya kepada pemenang tender, ya, atau penyedia jasa atau penyedia barang, ya, di mana untuk mengikat dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Jadi ada pengikatan. Jadi di mana seseorang mengikatkan, seseorang ini kan pengadaan barang jasa adalah insan pengadaan barang jasa, PPK misalnya, dengan penyedia barang atau jasa, gitu ya. Kalau ini masuk dalam kaitan pasal 1313, gitu ya. Di mana inti dari mengikatkan diri itu adalah adanya kesepakatan, ya, kesepakatan di antara para pihak. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana unsur kesepakatan itu, sahnya itu seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bahwa semakin kompleks kesepakatan atau apa yang disepakati, maka akan semakin kompleks perikatan yang timbul. Itu yang perlu saya garis bawahi. Saya ambil contoh sederhana saja. Kalau kita jual beli, ya, kesepakatannya cuma harga dan barang. Nah, maka menimbulkan perikatan. Kalau dalam konteks perdata ada perikatan menyerahkan sesuatu kebendaan. Tetapi kalau dalam pengadaan barang jasa, misalnya, di situ ada kesepakatan mengenai denda, maka itu ada perikatan dengan ancaman hukuman. Kemudian ada kontrak yang kesepakatannya kalau tidak dilakukan maka dapat dibatalkan secara sepihak, maka itu perikatan bersyarat, gitu ya. Misalnya dengan harus menyerahkan barang dalam jangka waktu tertentu, itu disebut sebagai perikatan dengan tetapan waktu. Jadi perjanjian yang Bapak dan Ibu buat, kontrak yang Bapak dan Ibu buat dalam pengadaan barang jasa, maka akan menyebabkan timbulnya suatu perikatan yang
lebih dari satu. Maka tadi saya katakan, semakin kompleks kesepakatan yang Bapak dan Ibu sepakati, semakin kompleks juga, semakin beragam perikatan yang timbul di antara para pihak. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara soal hukum kontrak, maka Bapak dan Ibu, ini trik dari saya, tips dari saya, adalah kita sebenarnya mengkualifikasi 3 hal, Bapak sekalian. 3 unsur. Ya. Pertama adalah bahwa kontrak atau perjanjian pasti terjadi di antara para pihak, para subjek hukum, orang. Baik dalam konteks hukum itu adalah pribadi kodrati, atau dalam konteks hukum itu adalah badan hukum. Begitu Bapak sekalian. Jadi pertama ya adalah para subjek. Kedua, mengenai suatu hal, pokok dari suatu kesepakatan itu yang disebut sebagai objek, ya, sesuatu objek hukum, ya, sesuatu menjadi sesuatu yang menjadi pokok dalam suatu hubungan hukum. Dan yang ketiga adalah hubungan hukum sendiri atau peristiwa hukum itu sendiri, gitu ya. Jadi hubungan hukum. Jadi ini ada 3 poin yang tips yang sebenarnya kita bisa lihat. Pertama kita lihat antara siapa dan siapa. Oh, antara pribadi kodrati dengan badan hukum. Oh, berarti ada 2 belah pihak, para pihaknya. Mengenai apa? Oh, dia menyerahkan sesuatu. Oh, dia melakukan sesuatu. Oh, dia dilarang untuk berbuat sesuatu, misalnya. Itu mengenai objek, ya. Jadi pemahaman konteks objek hukum dalam perikatan itu bukan bendanya sejatinya, tetapi prestasi dalam hukum perikatan. Misalnya prestasinya jual beli mobil, maka mobil itu memang objek, memang itu adalah benda, tetapi dalam hukum perikatan prestasinya adalah menyerahkan kebendaan atau menanggung. Itu disebut prestasi. Jadi kalau dalam konteks pasal 1234 KUH Perdata, prestasi itu ada 3 bentuknya, Bapak sekalian. Berbuat sesuatu, ya. Jadi dia hubungannya adalah melakukan suatu hal, perbuatan, atau prestasinya yang kedua adalah prestasinya tidak berbuat sesuatu, ya. Artinya ada kesepakatan untuk para pihak tidak dilarang untuk berbuat sesuatu. Ya, satu contoh di dalam pengadaan barang jasa misalnya adalah ada pihak yang dilarang untuk mensubkonkan. Nah, itu adalah prestasinya tidak berbuat sesuatu sebenarnya. Kemudian satu lagi adalah menyerahkan sesuatu. Menyerahkan sesuatu itu adalah menyerahkan baik berupa benda atau barang. Jadi kalau tadi misalnya dia menyerahkan pengadaan komputer, maka prestasinya, salah satu prestasinya, karena di dalam perikatan pasti prestasinya lebih dari satu, salah satu prestasinya adalah menyerahkan komputer tersebut. Ya, jadi yang dikatakan prestasi dari si penyedia barangnya adalah menyerahkan komputer, gitu ya. Itu kalau kita lihat di dalam tiga hal yang penting yang kita harus lihat di dalam satu kontrak. Baik, saya urai satu-satu sekalian. Para pihak itu berarti subjek hukum yang melakukan satu hubungan hukum. Tadi kalau kita rujuk kepada pasal 13.13, kemudian kita rujuk kepada pengertian dari perikatan bahwa baik pengertian perjanjian maupun persetujuan maupun perikatan, maka sama-sama 2 orang atau lebih subjeknya. Nah, subjek itu siapa? Adalah pengemban hak dan kewajiban. Baik itu pribadi kodrati, kita, manusia, atau badan hukum. Ya, atau badan usaha. Ya, jadi kita harus lihat kualifikasi siapa subjek hukum itu. Di dalam kontrak, walaupun Bapak dan Ibu mungkin akan menyebut pihak pertama, pihak kedua, pihak pemberi kerja, pihak penerima pemberi jasa, atau pihak pihak pemberi barang gitu ya, misalnya. Secara hukum maka dikualifikasi menjadi 2.
Pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yaitu disebut sebagai debitur, kreditur, dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi sesuatu disebut sebagai debitur. Atau bisa sinonimkan debitur sebagai berhutang, kreditur sebagai berpiutang. Nah, pihak-pihak yang di luar dari itu, ya, yang tidak terikat dengan perjanjian, itu sebagai pihak ketiga, Bapak sekalian. Jadi kalau ada kontrak pengadaan barang jasa, misalnya antara PPK dengan penyedia barang, maka karena di dalam perjanjian itu bukan perjanjian yang sepihak, tetapi perjanjian berimbal balik, artinya kedua belah pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban, maka satu pihak, si PPK, PPA misalnya, PA, itu bisa saja dapat dianggap sebagai kreditur, tetapi di sisi lain dia juga sebagai debitur. Kenapa? Kenapa dikatakan demikian? Karena perjanjiannya bertimbal balik. Satu sisi si PK, PPK kemudian sebagai kreditur karena berhak untuk menuntut sesuatu dari pemberi barang dan jasa gitu ya. Tetapi di sisi lain PPK punya kewajiban misalnya membayar harga gitu ya, membayar harga, dan itu juga disebut sebagai debitur. Itu kalau kita bicara subjek. Kalau kita bicara hubungan hukum, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Hubungan hukum yang kita maksudkan di sini adalah hubungan hukum yang timbul karena perjanjian. Walaupun tadi di dalam pasal 1233 dimungkinkan bahwa hubungan hukum itu timbul dari undang-undang, gitu ya. Misal baik karena undang-undang saja atau karena perbuatan manusia, baik itu karena perbuatan yang salah dengan hukum, misalnya zakbar naming, atau pengurusan sukarela atau pembayaran tidak diwajibkan, maupun perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365. Nah, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, di mana apabila tidak dilaksanakan akan diberikan sanksi. Nah, baik itu undang-undang maupun perjanjian. Nah, kalau kaitannya pada objek, saya katakan jual beli mobil, objeknya bukan mobil sesungguhnya, tetapi prestasi dari perikatan tersebut. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengatakan kontrak pengadaan barang jasa, misalnya tadi pengadaan komputer, ya, pengadaan meja, kursi, ATK, meja, komputer, dan lain-lain itu memang benda, tetapi prestasinya kita harus lihat. Apa prestasinya? Gitu ya. Pertama, ada beberapa hal yang penting harus dilihat dalam prestasi. Bahwa objeknya diperkenankan oleh hukum. Ya. Jadi tidak bisa kalau prestasi itu objeknya tidak diperkenankan oleh hukum. Salah satunya nanti dilarang oleh undang-undang. Atau kemudian yang kedua, tertentu dan setidaknya dapat ditentukan di kemudian hari. Artinya, Bapak dan Ibu harus aware dalam membuat suatu kewajiban atau suatu hal yang dimintakan, karena kalau sesuatu itu tidak ditentukan jenisnya, maka akan menjadi kekacauan di dalam kontraknya. Misalnya untuk memberikan kayu, tapi kayunya kayu seperti apa, gitu ya, grade apa, itu harus jelas, ya. Kemudian juga berikutnya adalah diperkenankan oleh hukum, ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam hal tersebut, ya. Jadi ada syarat-syarat yang disebut sebagai prestasi. Kemudian tadi kita mulai dengan asas. Ada beberapa asas yang penting, Bapak sekalian. Di pasal 1338 itu dikatakan bahwa ada 3 paragraf, Bapak sekalian. Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi berdasarkan pasal 1338, baik ayat 1, ayat 2, ayat 3, jadi kalau ayat itu biasanya sudah menjadi kebiasaan, itu disebut paragraf itu disebut sebagai ayat di dalam konteks Kitab Undang-Undang Perdata. Jadi dalam pasal 1338 itu ada banyak
asas. Salah satunya kebebasan berkontrak, asas fakta sunt servanda, asas konsensualisme, asas itikat baik, dan lain-lain. Tetapi ada beberapa asas yang penting. Yang saya kemudian singgung adalah ada asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, fakta sunt servanda, itikat baik, asas privity of contract, asas proporsionalitas. Ya, kita akan bahas satu-satu, Bapak sekalian. Nah, pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Bapak dan Ibu, kita sebagai manusia, kita ini punya kehendak bebas, Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, kalau mau jual beli, Bapak dan Ibu tidak ada paksaan untuk melakukan jual beli. Bapak dan Ibu, kalau untuk melakukan suatu, misalnya ya, pengadaan yang sifatnya jual beli, Bapak dan Ibu bisa yang kecil-kecil ya. Bapak dan Ibu banyak pilihan sebenarnya. Tidak ada paksaan sebenarnya. Karena kebebasan, ya, kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki kebebasan atau free will, sehingga kehendak itu sangat dihormati oleh hukum. Dalam konteks kebebasan berkontrak, maka orang memiliki kehendak untuk berkontrak atau tidak berkontrak. Karena apa? Karena kalau kehendak itu digunakan dan orang terikat dengan satu perjanjian, maka dia terikat, namanya timbul perikatan. Maka orang harus menghormati kebebasan orang untuk terikat dengan perjanjian pada orang lain. Gitu ya. Kewajiban kontraktual itu hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak. Karena kontrak adalah pilihan bebas individu, di mana kontrak adalah bertemunya kehendak bebas para pihak. Jadi Bapak dan Ibu punya kehendak bebas. Para pihak yang melakukan hubungan hukum punya kehendak bebas. Ya. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat di dalam syarat sahnya perjanjian bahwa kesepakatan harus bebas. Ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Tetapi ini baru pada asasnya. Jadi dengan asas kebebasan berkontrak itu, maka boleh para pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak, atau menentukan kepada siapa saja yang akan terikat dengan kontrak, atau menentukan isi dari kontrak, ya. Jadi isinya bisa misalnya dalam kontrak itu memang pengadaan barang jasa sudah diatur syarat-syarat umum khusus, syarat-syarat umum kontrak gitu ya. Tetapi Bapak dan Ibu ingin memodifikasinya, ya ingin menambahkan, boleh saja kalau menurut saya. Kenapa? Karena ada kebebasan berkontrak, karena ada karakteristik tertentu yang mungkin ada di dalam wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Atau menentukan bentuk kontrak, ya, misalnya lisan, tertulis gitu. Tetapi ini mungkin kita harus pertimbangkan karena dalam asas kebebasan berkontrak itu pada prinsipnya orang bebas secara hukum. Tetapi kebebasan itu dibatasi juga oleh hukum lain. Orang bebas untuk melaksanakan haknya, tetapi di sisi lain orang juga dibatasi haknya dengan hak orang lain. Misalnya seperti itu. Nah, ini artinya bahwa hukum tidak bebas sebebas-bebasnya. Kemudian bebas untuk menentukan pilihan hukum, ya, choice of law, choice of forum. Nah, ini salah satu lingkup kebebasan berkontraknya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengadakan kontrak kemudian memilih hukum Indonesia, boleh-boleh saja gitu ya. Atau pilihan sengketanya adalah arbitrase, boleh-boleh saja. Nah, yang kedua adalah asas konsensualisme. Artinya apa? Kesepakatan artinya bahwa perjanjian itu timbul dengan kata sepakat, Bos sekalian. Contoh adalah Bapak dan Ibu membeli jajanan gitu ya, ketika di kantin ya. Itu asasnya konsensualisme sebenarnya, kesepakatan. Jadi kontrak itu didasarkan perjanjian lahir dan mengikat dengan kata sepakat, ya. Jadi kesepakatan yang disepakati oleh Bapak dan Ibu itu melahirkan kontrak, ya. Jadi timbullah kewajiban hukum. Baik itu asas konsensualisme maupun asas kebebasan berkontrak, gitu ya.
mereka ada batasannya, Bapak sekalian. Jadi dua asas itu ada batasannya. Batasannya adalah bahwa orang boleh untuk misalnya membuat kesepakatan, tetapi ada perjanjian-perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. Kalau kita rujuk kepada ketentuan pengadaan barang jasa, kontrak pengadaan barang jasa itu adalah kontrak yang tertulis, gitu ya. Jadi dia harus tertulis. Kemudian ada juga, walaupun mungkin ada perjanjian lisan atau perjanjian diam-diam, tetapi kita harus lihat bahwa kontrak pengadaan barang jasa harus tertulis. Kemudian kedua adalah ada bentuk-bentuk kontrak yang dibuat secara formal, artinya dia dibuat dalam format tertentu. Misalnya tertulis tertulis itu ada yang kemudian mensyaratkan dia harus dibuat dalam akta otentik, ya, atau tidak. Kalau dia dibuat dengan otentik, maka harus dibuat dengan otentik. Karena ketika tidak dibuat dengan otentik, nanti akan menjadi batal demi hukum. Kita akan pelajari nanti keabsahan satu perjanjian. Contohnya apa? Contohnya adalah pengadaan barang jasa itu harus tertulis, ya. Jadi harus ada formal tertulis. Atau kalau yang formalnya lebih dibuat dengan akta, misalnya jual beli tanah gitu ya. Itu harus dibuat dengan akta jual beli yang ditandatangani yang dibuat oleh PPAT. Ya. Nah ini dia lebih spesifik, Bapak sekalian. Kemudian berikutnya adalah asas fakta sunt servanda. Ini yang penting juga, atau yang disebut adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum atau sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat. Jadi kalau para pihak sudah terikat satu kontrak, maka itu dianggap sebagai aturan hukum di antara mereka. Maka ada juga istilah yang menyatakan bahwa drafter itu adalah sebagai pembuat hukum-hukum di luar dari legislator, gitu ya. Kenapa? Karena kontrak yang dibuat itu adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak membuat. Jadi karena dia berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak membuatnya, para pihak harus tunduk, harus memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Ya, karena kalau tidak memenuhi, maka nanti ada uang prestasi, begitu ya. Walaupun sebenarnya artinya tadi ada dua pihak ya di dalam perjanjian, di dalam perikatan, itu ada debitur dan kreditur, berhak menuntut sesuatu dan kewajiban untuk sesuatu. Jadi orang dia harus berkewajiban untuk melakukan sesuatu, tetapi ada kalanya ada pengecualian. Ini namanya excuses, ya, pengecualiannya. Pertama adalah istiqat baik, yang kedua adalah keadaan memaksa. Yang paling gampang adalah keadaan memaksa. Contohnya adalah ada pengerjaan proyek X, kemudian karena bencana alam sehingga molor waktunya, atau tidak bisa dilakukan. Nah ini sebenarnya merupakan salah satu pengecualian dari asas fakta sunt servanda. Jadi kalau keadaan memaksa itu adalah apabila terjadi keadaan memaksa, maka kreditur tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian. Tetapi kita harus atau menuntut ganti rugi maupun pembatalan. Dalam beberapa hal, maka kontraknya menjadi hapus, ya, menjadi tidak ada lagi kontrak, gitu ya. Kemudian yang penting lagi, Bapak dan Ibu sekalian, adalah asas itikat baik. Bahwa berdasarkan pasal 13 ke 8 ayat 3, semua perjanjian dilaksanakan itikat baik, artinya harus dilaksanakan dengan jujur, gitu ya. Memang di Kitab Umum Perdata tidak ada satu definisi mengenai itikat baik, sehingga ada beberapa disertasi terkait dengan itikat baik, ya. Namun dalam doktrin atau jurisprudensi, itikat baik dimaknai bahwa melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan suatu perjanjian atau kontrak secara rasional dan patut, ya. Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana para pihak jujur, ya, rasional dan patut, ya, dalam melaksanakan kontrak. Nah, kalau ini tidak dilaksanakan, ya, maka para pihak yang menuntut adanya pelanggaran terhadap istiqat baik ini dapat mengajukan gugatan dengan perbuatan melawan hukum, gitu Bapak sekalian. Nah, prinsip itikat baik itu memang prinsip yang sudah fundamental, gitu ya. Bahkan kalau kita rujuk kepada keberadaan itikat baik,
Ketika kita kaitkan pada kontrak, pada bagaimana proses kontrak, maka itikat baik itu muncul pada setiap tahapan kontrak, ya. Baik itu tahapan prakontrak, ya, bagaimana sebelum terjadi kontrak, ya. Kemudian tahapan kontrak, ya, pelaksanaan kontrak, kemudian pelaksanaan kontrak, dan kemudian penutupan. Semuanya harus dilaksanakan itikat baik. Dan itikat baik ini sebenarnya oleh pengadilan ditafsirkan bisa memiliki fungsi menambah atau melengkapi, atau bisa memiliki fungsi membatasi atau menyediakan. Contohnya, Bapak sekalian, saya ambil ilustrasi ketika ada seorang yang melakukan pinjam meminjam uang, ya, pinjol, katakan seperti itu, satu contoh sederhana, ya. Karena bunganya tinggi gitu, ya, karena para pihak mendasarkan pada asas fakta pada harusnya dianggap sebagai ya sudah mengikat para pihak. Tetapi karena ada itikat tidak baik, maka hakim dapat memutuskan bisa membatasi atau meniadakan bunganya dengan alasan itikat baik, gitu ya. Atau bahkan dia bisa mengatur hal yang lain, gitu ya, bisa bisa memberikan aturan lain, ya. Nah, pelanggaran-pelanggaran terhadap itikat baik ini dapat memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan hukum, gitu ya. Kemudian asas kepribadian itu intinya adalah bahwa mengikat para pihak yang membuat perjanjian, ya. Jadi suatu perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya sebagaimana diatur pasal 1340 KUH Perdata. Jadi di luar dari itu tidak mengikat. Jadi A melakukan hubungan hukum dengan B, B melakukan hubungan dengan C, antara B dan B dengan C, ya. Itu asas kepribadian atau privity of contract. Kemudian asas proporsionalitas ini saya ambil dari tulisan Prof. Agus Yuda, beliau guru besar yang menulis tentang asas proporsionalitas, bahwa asas proporsionalitas itu mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan porsi, ya, proporsi dan bagiannya yang meliputi seluruh proses kontrak, baik dalam tahapan prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Apa parameternya? Dua parameter untuk proporsionalitas. Apakah disediakan ruang untuk negosiasi, dan kemudian apakah aturan-aturan itu fair, gitu ya. Jadi kita lihat bahwa apakah kontrak pengadaan barang dan jasa itu sudah proporsional. Kalau kita buka ruang-ruang negosiasi dan aturan mainnya fair, itu dianggap sebagai timbulnya asas proporsionalitas. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang keabsahan kontrak atau syarat sahnya kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan bagian kedua buku ketiga KUH Perdata mengatur tentang perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian yang menimbulkan perikatan adalah perjanjian yang sah. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi pasal 1320. Penjabaran pasal 1320 diatur dalam pasal 1321 sampai 1337 KUH Perdata. Apa bunyi pasal 1320? 1320 dikatakan bahwa untuk sahnya satu perjanjian diperlukan 4 syarat. Syarat yang melekat kepada para pihak yang membuat perjanjian, yaitu sebagai syarat subjektif, dan syarat yang melekat kepada objek dalam perjanjian disebut syarat objektif. Jadi lekatnya pada siapa? 1320 itu menyatakan bahwa sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ya, oleh doktrin dianggap sebagai syarat subjektif. Kemudian satu hal tertentu dan suatu sebab halal itu disebut sebagai syarat objektif. Jadi untuk memenuhi suatu keabsahan suatu perjanjian, maka harus memenuhi baik syarat subjektif maupun syarat objektif. Salah satu tidak terpenuhi, maka akan ada konsekuensi hukum. Secara garis besar, doktrin menjabarkan bahwa ketika tidak dipenuhi syarat subjektif, maka akan menjadi dapat dibatalkan. Nah, kalau dia syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka dia menjadi batal demi hukum, gitu ya. Jadi
4 syarat itu dalam tas 1310 itu adalah sepakat, cakap, hal tentu, dan kuasa yang halal. Saya ambil contoh seperti ini nanti. Misalnya perjanjiannya menyediakan barang yang katakan tidak dilarang oleh undang-undang. Nah, itu berarti apakah dia melanggar sebab yang halal, ya, sehingga menjadi batal hukum dan lain. Kita akan bahas setelah kita elaborasi masing-masing syarat sahnya perjanjian tersebut. Syarat pertama, kesepakatan. Tadi kita sudah sempat singgung ya, sepakat itu harus bebas. Bebas dari apa? Bebas dari khilaf, faksaan, dan penipuan. Yang khilaf itu seperti apa? Misunderstanding mengenai satu konsep, itu juga disebut sebagai khilaf. Ya. Kemudian antara apa yang disepakati dengan apa yang tertulis dalam kontrak itu berbeda, itu juga disebut sebagai khilaf. Ya. Berarti ketika ada suatu kontrak yang tidak bebas dibuat oleh para pihak, berarti baik itu ada paksaan, ada khilaf atau penipuan, maka secara hukum ada opsi apakah tetap berlaku atau atau dapat atau batal gitu ya. Kalau para pihak yang kehendaknya tidak bebas, tetapi dia diamkan saja, berarti menginginkan perjanjian tetap berlaku di antara para pihak. Tetapi kalau perjanjian itu dibatalkan karena ada kesepakatan yang tidak bebas, maka para pihak boleh untuk membatalkan. Jadi itu adalah salah satu option sebenarnya. Makanya kemudian dalam litigasi, kontrak-kontrak yang di dalamnya ada paksaan, penipuan, khilaf, tetapi para pihak belum membatalkan, maka perjanjian itu masih tetap berlaku, Bapak sekalian. Walaupun ada pelanggaran terhadap hal tersebut. Misalnya ada penipuan atau ada paksaan gitu ya. Nah, khilaf itu adalah mengenai orang atau mengenai pihak dalam perjanjian dianggap terjadi kecuali jika perjanjian tersebut khusus diadakan mengingat keahlian atau kemampuan tersebut. Atau paksaan apabila sepatutnya orang atau pihak yang memberikan persetujuan termasuk apabila ancaman ditujukan pada istri, anak dalam garis lurus ke atas bawah. Penipuan adalah rangkaian kebohongan yang kemudian sehingga seorang terikat pada suatu perjanjian. Ada satu doktrin yang kemudian melengkapi yang disebut sebagai penyalahgunaan keadaan atau misbruik manifestation hate that gitu. Di sini ada dua, ada penyalahgunaan keunggulan ekonomi, ada keunggulan jiwa gitu ya. Jadi kalau ada seseorang yang meminjam uang karena kepepet gitu ya, benar-benar dia nggak bisa pinjam lagi dan ada orang yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, maka kalau kita ansih membicarakan gramatikal dalam perjanjian, maka dia pasti mengikat para pihak. 1338 ayat 1. Namun kalau kita bicara keadilan, maka dia pihak yang merasa bahwa kedudukannya tidak seimbang, dia dapat membatalkan satu perjanjian dengan doktrin penyalahgunaan keadaan. Di sini mungkin yang kita bisa lihat adalah penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis. Ya. Jadi ada satu pihak yang memiliki keunggulan ekonomis terhadap pihak lain. Ini kalau ini kita lihat dengan asas dengan syarat kesepakatan. Kecakapan, Bapak dan Ibu, ini adalah bicara soal subjek hukum. Bukan bicara ganteng atau tidak ganteng, tetapi bicaranya adalah apakah dia secara hukum memiliki kewenangan atau tidak, atau memiliki sudah memiliki punya legal standing untuk melakukan suatu hubungan hukum. Jadi kecakapan adalah kemampuan atau kewenangan dimiliki oleh pihak dalam mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian. Para pihak sebenarnya memiliki kewenangan menurut hukum untuk melakukan perjanjian. Tetapi ada pihak yang tidak boleh oleh undang-undang untuk melakukan suatu perjanjian. Nah, karena subjek hukum itu ada dua, pribadi kodrati atau badan hukum, maka kalau bicara pribadi kodrati, ukurannya adalah usia atau status, ya, status perkawinan itu akan menentukan kecakapan seseorang. Atau usia
kalau menurut BW dia 21 tahun atau sudah menikah, atau kalau menurut Undang-Undang 174 18 tahun. Tetapi sekarang sudah diterima bahwa dewasa itu 18 tahun gitu ya. Di bawah itu maka belum dewasa harusnya. Nah, pada prinsipnya tadi saya katakan menurut hukum adalah yang berusia 12 tahun atau telah menikah berdasarkan pasal 1330 perdata itu dewasa. Nah, kalau kecakapan, kalau dia badan hukum, bicaranya adalah kewenangan. Bagaimana kewenangan suatu badan hukum itu. Misalnya PT dalam melakukan suatu hubungan hukum berdasarkan Undang 40 2007 itu yang berwenang untuk bertindak sama PT itu adalah direksi, gitu ya. Nah, isu yang cukup menarik adalah bagaimana kalau pinjam nama, gitu ya, pinjam bendera, gitu ya, atau milik kuasa dan lain-lain. Ini hal yang penting. Dan yang penting lagi adalah bahwa kewenangan itu juga walaupun undang-undang menentukan demikian, ada juga diatur kewenangannya lebih khusus di anggaran dasar. Jadi mohon hati-hati Bapak dan Ibu dalam mengenai kontrak pengadaan jasa untuk melihat anggaran dasarnya juga. Nah, Izin Pak Dokter. Hal tertentu, siap. Mohon maaf Pak Dokter, 5 menit lagi kita materinya. Siap. Ini tinggal 3 slide lagi Pak. Siap. 3 slide lagi Pak Nasir. Nah, kemudian hal tertentu, ya. Hal tertentu. Di sini tadi kita sudah sebut bahwa hal tertentu itu adalah sesuatu menjadi objek dari hubungan hukum itu. Prestasi itu sendiri, Bos sekali. Jadi kalau secara hukum itu tadi saya kemudian menganalogikan jual beli mobil, mobilnya itu bukan objek dalam konteks perikatan. Karena objek perikatannya adalah prestasi di dalam pasal 1234 kalau perdata. Berbuat, tidak berbuat, atau kemudian tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu. Jadi, sesuatu perjanjian harus jelas kegunaan dan kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, ada unsur yang pokok atau prestasi yang pokok yang kemudian harus disepakati atau tersebut. Misalnya kalau dalam jual beli, dia hal yang pokok adalah misalnya untuk sepakat penghargaan barang. Ya, jadi kalau dalam istilah terminologi hukum, ketika Bapak dan Ibu mempelajari detail soal macam-macam dari suatu hubungan hukum, antara sewa menyewa dengan jual beli, dengan tukar menukar, dengan penitipan itu beda-beda sekali. Sama-sama menyerahkan kebendaan. Jual beli menyerahkan kebendaan. Tukar menukar menyerahkan kebendaan. Penitipan barang menyerahkan kebendaan. Kemudian sewa menyewa menitipkan kebendaan. Tetapi ada bedanya. Kalau kita lihat, kalau jual beli barangnya disepakati dan harganya disepakati. Tapi kemudian barangnya diserahkan. Kalau sewa menyewa, harganya disepakati, harga sewanya disepakati, barangnya disewa. Tapi tidak untuk diserahkan, hanya untuk dinikmati barangnya. Kalau penitipan barang diberikan, tetapi tidak ada sewa, tidak ada uang untuk untuk sewa tersebut, untuk penitipan tersebut. Karena kalau dia dibayar dengan uang, maka itu akan menjadi berbeda, walaupun ada kemungkinan sewa dengan membayar sedikit uang gitu ya. Atau tukar menukar barang dengan barang. Jadi kita harus bedakan. Hal tertentu itu tadi saya sudah singgung pada saat di awal, harus melihat pada inti pokok suatu hubungan hukum itu ada prestasi, yaitu baik dia memberikan suatu, berbuat suatu, atau tidak berbuat suatu. Nah, ini ada sebab yang halal ya, bukan sebab ini, mohon maaf ya. Sebab yang halal itu adalah kausa, Bos. Kausa itu adalah tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Yang dikatakan, jadi tujuan bersama, bukan tujuan satu pihak. Jadi sebab adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, bukan oleh satu pihak. Di kaum perdata itu ada ada istilah 3 kausa. Jadi ada kausa yang terlarang, ada tanpa kausa, ada kausa palsu. Nah, kausa terlarang itu batal demi hukum. Kausa palsu itu batal demi hukum juga. Nah, tanpa ada kausa, nah itu yang kemudian jadi pertanyaan. Kalau tanpa ada kausa, sepanjang kemudian disepakati, kemudian memunculkan ada suatu kesepakatan, maka
itu bisa mengikat. Tetapi intinya adalah tidak boleh dia bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi isi dari perjanjian itu harus memuat suatu kausa ya yang diperbolehkan atau legal. Jadi kalau ada perjanjian yang dia melanggar ketentuan perundangan, maka secara hukum dia menjadi batal demi hukum. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung, ada istilah dua akibat, yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum ya, Mbak sekalian. Jadi kalau dapat dibatalkan tadi, sepanjang para pihak tidak membatalkan, perjanjian tetap berlaku. Kalau batal demi hukum, sejak semula tidak pernah ada perjanjian. Jadi ini ada pelanggaran-pelanggaran syarat-syaratnya. Kalau kita kaitkan pada syarat subjek dan objektif, maka pelanggaran syarat subjektif dapat dibatalkan, pelanggaran syarat objektif dia adalah batal demi hukum. Tapi tidak hanya itu, karena ada bisa saja pembatalan karena uang prestasi, karena adanya keadaan memaksa bisa dibatalkan, atau karena pembatalan oleh pihak ketiga atau aksio paulana. Atau kalau di objektif dia melanggar syarat objektif, atau kalau dia melanggar hal yang formal. Jadi saya pikir itu saja pengantar dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita berdiskusi. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Abdul Salam yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Memang materi ini cukup penting Bapak Ibu ya, apalagi sebagai pelaku pengadaan barang jasa terkait dengan bagaimana cara membuat suatu perjanjian, artinya perjanjian yang baik, yang benar, yang tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Artinya azas-azas kontrak itu artinya sesuatu hal dalam perjanjian memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau mengadakan perjanjian dengan siapapun dan untuk menentukan izin perjanjian tersebut, artinya sesuai dengan yang tertulis dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat, bisa juga raise hand. Nah, nanti akan bertanyakan langsung kepada narasumber. Mohon maaf kepada Pak Dokter, untuk materi kita belum punya Pak. Bisa nggak di-share di ini Pak, di grup ini? Mohon izinnya Pak. Terima kasih Pak. Siap Pak. Saya akan share Pak. Baik. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan peserta. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya, kami utamakan untuk yang raise hand dulu ya, Bapak Ibu yang di kolom chat mohon bersabar. Pertama dari Ibu Priskilia. Waktunya Ibu, kami persilakan Bu, perkenalkan nama, dari mana Bu, silakan Bu, di unmute, silakan Bu. Terima kasih. Selamat sore Pak narasumber, juga Pak Muhammad Nasir. Nama saya Priscilla Lucy dari Sulawesi Utara, Nusa Tenggara. Yang saya mau tanyakan tentang kontrak ini, tentang perikatan ya Pak ya. Ada contoh kasus di mana dari kontrak yang ada, pekerjaan belum selesai. Jadi pekerjaan belum selesai karena dia berakhir di tahun anggaran, di Desember, tidak ada penambahan waktu, tetapi pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan pertama selama berapa hari ya? 50 hari tidak selesai. Berhubung bangunan yang dibangun itu adalah bangunan gedung dan diharapkan bisa selesai, dan untuk pemanfaatannya sangat dibutuhkan karena untuk rumah sakit, gedung di rumah sakit. Jadi dari 50 hari pemberian kesempatan, diberi kesempatan lagi Pak. Jadi total menjadi tambah 40 hari lagi, menjadi 90 hari. Jadi di sini sudah ada perikatan begitu Pak ya. Ada perikatan dengan penambahan pemberian kesempatan 2 kali.
Dan di sini tidak ada pembayaran yang melebihi pembangunan karena dia sudah melewati tahun anggaran. Cuman ketika di dalam pemeriksaan dianggap bahwa pemberian kesempatan yang kedua itu tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Jadi yang hanya diterima itu pemberian kesempatan yang pertama. Sementara perikatan itu sudah diberikan sampai pemberian kesempatan yang kedua. Dan pada saat pemberian kesempatan pertama dan kedua itu jaminan pelaksanaannya juga diperpanjang semuanya, Pak. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan adanya perikatan seperti ini akan tidak menjadi bumerang bagi pihak PPK yang sudah terlanjur mengikat, ya, sudah terlanjur mengikat dengan kontrak pemberian kesempatan. Sementara ketika itu dianulir, dianggap pemberian kesempatan yang kedua volumenya tidak bisa dibayarkan, gitu Pak. Nah, ini yang saya mau tanyakan, apakah dibolehkan seperti itu? Perikatan yang kedua itu dianulir, atau bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih, demikian pertanyaan kami. Baik, terima kasih Ibu Priscilia. Mungkin ini terkait dengan ini Pak ya, Pak narasumber, dengan penambahan waktu terhadap perjanjian yang sudah dibuat itu Pak. Baik Pak, silakan Pak kepada Bapak Dokter kami untuk menanggapinya. Baik, terima kasih Pak Natsir, Bu Priscilia. Pertama, kalau kita kemudian kaitkan pada kontrak, ya, kontrak yang masuk ke dalam lingkup privat gitu ya Bu ya, maka boleh-boleh saja Bu sebenarnya pemberian kesempatan. Artinya pihak kreditur, pihak yang berhak menuntut sesuatu, dia boleh untuk memberikan kesempatan kepada si kreditur untuk bisa melaksanakan kembali perjanjian atau prestasi yang dia terlambat. Kalau dalam konteks perikatan dalam konteks privat ya Bu ya. Namun yang perlu diperhatikan tentu adalah bahwa pengadaan barang jasa ini adalah kontrak-kontrak yang bersifat publik, Bu. Di mana ada aturan-aturan hukum publik, aturan-aturan hukum yang kemudian mensyaratkan hal tersebut. Pertanyaan pertama adalah apakah memang di dalam aturan-aturan publik atau kebiasaan-kebiasaan dalam pengadaan barang jasa itu dimungkinkan untuk memberikan kesempatan sehingga bisa 2 kali atau 3 kali begitu. Itu yang kedua, Bu. Nah, yang ketiga adalah pemberian kesempatan tersebut sejatinya ketika debitur dia tidak melaksanakan kewajibannya dan terlambat melaksanakan kewajiban, tetapi kemudian diberi kesempatan, maka tentu ketika kesempatan itu sudah diberikan dan prestasi tidak sempurna dilakukan, maka itu sudah dianggap prestasi. Itu masuk dalam perikatan dengan ketetapan waktu dan perikatan bersyarat juga tentu, ya. Perikatan bersyarat, artinya syaratnya adalah pembangunan itu harus 100%, tetapi ternyata pembangunannya belum 100%, baru sekitar 30%. Maka secara konstitusi hukum, ketika dia tidak memenuhi hal tertentu dalam perjanjian tersebut, ya, karena kesalahan dari si kontraktor, maka tentu penyedia PPA dalam hal ini ya dapat menyatakan bahwa itu adalah uang prestasi dan kemudian mengeksekusi jaminan yang telah diberikan. Biasanya kan jaminan pekerjaan ya Bu, jaminan melakukan pekerjaan yang sudah diberikan. Jadi pertanyaan kesimpulan yang keempat adalah apakah pemberian kesempatan yang kedua itu secara hukum memang dibolehkan? Saya secara teknis saya tidak begitu mengetahui apakah kebiasaan-kebiasaan di dalam pengadaan barang jasa dimungkinkan untuk pemberian kesempatan kedua. Tetapi kalau dimungkinkan sangat boleh Bu dengan kesepakatan tadi. Tetapi konsekuensinya adalah penyedia jasa tentu penyedia barang atau penyedia jasa tentu ketika sudah diberi kesempatan dia tidak bisa dia kemudian dan tidak melaksanakan, maka dia disebut polarisasi Bu. Gitu. Itu respon saya terhadap pertanyaan Bu Priscilla. Mungkin Bu Priscilla ada hal yang perlu
izin Pak Nasir, ada yang perlu dikonfirmasi lagi dari apa yang saya jelaskan? Ibu Priscilia, gimana Bu? Makasih Pak. Dalam satu webinar yang lain, saya pernah mendengar bahwa jika dianggap diperlukan, pemberian kesempatan bisa lebih dari satu kali. Mohon dikoreksi, mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian, bisa lebih dari satu kali. Dan yang kedua, merujuk pada asas manfaat. Terus yang ketiga, soal pemberian kesempatan itu, batasan waktu yang kami gunakan pertama itu 50 hari, kedua 40 hari. Itu saya lupa peraturan Menteri Keuangan yang nomor berapa, tapi itu ada tercatat batasannya hingga 90 hari, Pak. Begitu. Baik. Untuk peraturan Menteri Keuangan. Jadi di sisi lain pemberian kesempatan yang kedua itu ada yang tidak mengakui gitu. Kalau dasar-dasar dari pemberian kesempatan itu, itulah yang menjadi bahan pertimbangan. Ya, saya kembalikan kepada narasumber dan mungkin pihak-pihak lain yang bisa menilai situasi seperti ini. Itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, kalau Bapak, saya boleh saya respon sedikit, Pak Nasir. Siap. Jadi kalau dalam konteks hukum, Bu, sebenarnya pemberian kesempatan sangat dimungkinkan, Bu. Gitu ya. Saya kemudian katakan pemberian kesempatan sangat dimungkinkan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena secara dalam konteks hukum perdata, sesuatu yang tidak diatur, maka boleh para pihak untuk melakukan. Namun yang menjadi konsideran atau menjadi hal yang perlu ditimbangkan adalah bahwa dalam kontrak pengadaan barang jasa tidak bicara soal kontrak perdata murni, tetapi dia juga bicara soal hukum administrasi yang kemudian di situ syarat dengan aturan-aturan yang lain tentang hukum administrasi. Sehingga itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau memang ada sandarannya bahwa pemberian kesempatan itu memiliki legal basis yang jelas, Ibu sampaikan saja kalau menurut saya, sepanjang itu memang ada legal standing-nya. Kalau tadi Ibu rujuk kepada peraturan Menteri Keuangan dan lain. Karena ketika itu boleh dilakukan, berarti Ibu mengindahkan. Artinya mengindahkan itu bukan berarti tidak mengingat, tapi justru memperhatikan bagaimana aturan-aturan hukum yang ada. Dan kalau itu dilengkap aturannya, maka tentu tidak akan jadi masalah. Kira-kira itu. Artinya mungkin itu Pak aturan, Nasir, Pak, ya? Terima kasih. Ya, artinya sesuai dengan peraturan lah, Pak ya. Kalau memang sudah ada aturannya, dipersilakan. Tapi kalau tidak, jangan dibuat-buat istilah Pak ya. Betul. Baik, kita lanjut Pak ke gimana Bu? Kayak kita lanjut ke Pak ini dari penanya Pak Irda Kabupaten Kotim. Silakan Bapak atau Ibu dari Kabupaten Kotim, kameranya diaktifkan, di-unmute. Silakan perkenalkan nama dan asal Pak. Nggak jelas Pak. Nggak jelas Pak. Ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kota Timur. Oh, salam kenal Pak. Inspektorat, silakan Pak. Hilang suaranya Pak. Pertanyaan Jaringan putus-putus ini Pak. Pak Ibu yang narasumber. Baik Bapak Ibu, untuk sementara mohon maaf kepada Pak Irda dari Kabupaten Kotim, Pak Masri, mohon ini dulu, kita lewat dulu. Kita lanjutkan dulu Pak ke kolom chat Pak, nanti sambil menunggu beliau aktif atau jaringan mungkin kurang bagus, jadi putus-putus suaranya. Kita lanjut ke kolom chat dulu Pak, sebentar Pak, kita bagi-bagi dari Pak Henry Wagi. Beliau menanyakan, ini sudah ya Pak,
Coba kita, Pak Irda, silakan Pak. Halo Pak Irda. Oh masih belum bisa Pak. Pak Henry Wage menanyakan, kontrak adalah perikatan kerja antara dua pihak. Kalau dalam perjalanan terjadi perselisihan atau salah satu pihak merasa dirugikan, penyelesaiannya lewat hukum perdata. Kenapa APH bisa masuk dengan hukum pidana? Mohon penjelasannya Pak. Ya, memang kadang-kadang dari perdata jadi pidana Pak. Ya, Pak. Silakan Pak. Baik, baik. Begini Pak, secara hukum maka memang dalam kontrak itu ketika para pihak membuat satu hubungan hukum dan kemudian ada perselisihan di antara mereka, maka ketika itu kaitan dengan kontrak, maka penyelesaiannya dengan konteks hukum perdata, Pak. Dengan salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan uang prestasi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kemudian aparat penegak hukum masuk dalam kadang-kadang juga dapat masuk dalam permasalahan-permasalahan yang kaitan dengan kontrak. Kalau saya beberapa kali membantu penyidik Pak dalam memberikan keterangan dalam penyidikan untuk kaitan pada hukum kontrak, ya, maka kita bisa menemukan karena dalam konteks kontrak itu ada penipuan misalnya. Jadi memang dari awal satu pihak memang dia niatnya menipu dari awal, sehingga kontrak itu dianggap sebagai salah satu cara untuk mereka memuluskan penipuan tersebut. Nah, dalam konteks ini, maka penyidik dapat masuk ke dalam, kemudian memberikan hal tersebut. Kemudian juga apabila dalam kontrak-kontrak tersebut diindikasikan menimbulkan kerugian bagi negara, itu sekalian, maka penyidik dapat masuk untuk aparat penegak hukum dalam polisian dapat masuk untuk menyidikinya. Atau misalnya dalam kontrak-kontrak tersebut ada syarat dengan gratifikasi, suap gitu ya, maka itu juga bisa, atau korupsi dalam kasus itu, maka mereka juga dapat hadir atau masuk dalam penyidikan. Kunci masuk bagi penyidik dalam hal ini ketika mereka masuk ke dalam kontrak, ya, ketika masuk ke dalam suatu hubungan hukum, ya, para pihak yang memiliki hubungan kontrak, adalah apakah para pihak ini sebenarnya ada indikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau konteksnya dia melawan hukum, ya, maka dan itu kemudian ada dalam hukum pidana itu ada asas namanya asas legalitas, Bapak-Ibu sekalian. Jadi seseorang itu dapat dikenakan pidana kalau memang perbuatan yang dilakukan itu, ya, perbuatan hukum itu adalah perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan dilarang itu dikenakan sanksi pidana. Maka kemudian mereka maka walaupun di dalam suatu hubungan hukum itu adalah hubungan hukum perikatan atau perjanjian, tetapi sangat mungkin dia masuk sangat mungkin aparat penegak hukum masuk ketika memang ada indikasi-indikasi pidana di dalamnya. Ya. Memang ada tarik ulur ya Bapak sekalian. Misalnya dalam pasal kesepakatan ya 1321, kesepakatan yang bebas adalah kesepakatan yang bebas dari paksaan, khilaf dan penipuan. Nah, kalau ada penipuan yang terjadi, maka kita sumber data tentu selesai solusi terhadap hal tersebut dalam konteks hukum perdata adalah perjanjiannya dapat dibatalkan. Artinya kalau orang yang ditipu tersebut nggak mau batalin, tetap melakukan perjanjian itu, ya boleh-boleh saja. Tetapi ketika penipuan itu di sisi hukum yang lain, dalam hukum publik, dalam hal ini pidana, dia kemudian
dikenakan sanksi, dikenakan pidana, maka penyidik pun mungkin bisa dapat menyelidiki. Nah, ini yang saya katakan kadang-kadang tarik ulur antara penyidik ya di sini, Bapak sekalian. Kita harus membalance kapan dia masuk dalam ranah perdata, dalam kapan dia masuk dalam ranah pidana, gitu ya. Karena tadi saya katakan tergantung kepentingannya, siapa yang dilindungi kepentingannya, apakah kepentingan privat atau kepentingan publik. Dengan demikian, maka walaupun hubungan hukumnya adalah perikatan, dan perikatan adalah kesepakatan bagi para pihak, namun tidak menutup kemungkinan ada aparat penegak hukum yang masuk untuk menyelesaikan ketika memang ternyata ada tindak-tindak pidana yang terjadi di dalam itu, yang tentu kaitannya dengan kontrak. Mungkin itu Pak Nasir atas pertanyaan yang tadi disampaikan. Buat Pak Endri, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini buat Irda dari Kabupaten Kotim, gimana Pak Masri? Apa bisa dihubungin? Kalau tidak bisa, kita lanjut ke Ibu Dian Ervanita dari Kabupaten Bima. Ibu Dian. Terima kasih, Bapak. Baik. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya Dian dari Bintan, Bapak, bukan Bima. Oh, Bintan. Maaf. Baik. Bapak, silakan, saya Bu. mau bertanya terkait adanya dalam kontrak kita terkait adanya larangan untuk mensubkonkan kegiatan. Lalu kami pernah berada dalam kondisi kontrak kritis, artinya penambahan tenaga kerja harus dilakukan dan juga agar memang kejar tayang karena akhir tahun kita mengharap beberapa pekerjaan itu disubkonkan. Karena alasan tadi apa akan akhir tahun gitu loh. Penambahan hari juga kayaknya tidak memungkinkan kalau itu nggak disubkonkan. Jadi ketika itu telah disubkonkan dan itu disepakati, ternyata beberapa hari berikutnya itu dipertanyakan mungkin oleh memang media sih yang bertanya itu, tapi itu membuat gitu ya. Apakah ini salah gitu loh? Apakah fatal banget nih salah mensubkonkan sedangkan ini kondisinya memang kritis. Jadi hal-hal demikian bagaimana juga batasan subkon itu tadi Pak, mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Bu Dian, pertanyaannya singkat tapi penjelasannya ini panjang juga Pak. Silakan Pak, mengingat waktu agak pendek-pendek sedikit Pak. Baik. Silakan, Pak. Ya, saya gini, pertanyaan Bu Dian. Bu Dian, pertama adalah harus dilihat karakteristik dari kontraknya, Bu. Kalau saya ya, Bu, saya tidak mendalami dalam pengadaan barang jasa, tetapi pertanyaan pertama adalah tentu ada kontrak-kontrak yang dilarang untuk subkon, begitu. Nah, kalau kontrak-kontrak dilarang dengan subkon, tentu kan menjadi pertanyaan apa pertimbangan untuk mensubkon. Kalau memang secara karakteristik dia dilarang, itu hal yang perlu dipertimbangkan, Bu. Nah, ketika alasan tadi dikatakan alasan kritis, ya misalnya kontrak mau tutup tahun dan lain, tapi belum dilaksanakan, maka tentu kalau kita rujuk kepada aturan yang rigid, di mana karakteristiknya nggak boleh ada subkon, ya sebenarnya itu menjadi pertanyaan. Tetapi kalau kontraknya sebenarnya tidak ada larang untuk subkon, tapi karena ada perjanjian di antara ada aturan bahwa subkonnya itu nggak boleh larangan subkon ini untuk melindungi gitu ya. Tetapi secara karakteristik dia tidak, tentu perubahan itu sangat boleh dimungkinkan. Tetapi justru pertimbangan tadi menurut saya. Jadi walaupun dalam kontrak ditulis adanya larangan subkon misalnya, tetapi di kemudian hari dilakukan adendum perjanjian, itu ada subkon, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang harus dipertimbangkan adalah apakah karakteristik dari kontraknya itu ada larangan subkon atau tidak. Karena kalau dia ada larangan subkon, itu mungkin ada jadi masalah, Bu, gitu. Tapi kalau tidak ada larangan, menurut saya sih tidak ada masalah.
gitu. Jadi sangat terlihat jadi jawabannya bukan iya dan bukan boleh atau tidak, tetapi harus ditanyakan kembali apakah memang kontrak yang Ibu maksud itu memang kontrak yang secara karakteristik nggak boleh subkon. Karena kalau dia boleh, ya sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Jadi pertimbangannya itu, Bu, untuk melihat pertimbangan apakah sejauh mana dia boleh disubkon atau tidak. Karena kan ada kontrak-kontrak yang memang nggak boleh disubkonkan, gitu. Gimana Bu Dian? Jadi Pak, mohon maaf, jadi memang ada sih di yang di syarat kontrak itu dilarang disubkon. Tapi setelah itu kan kedua belah pihak bersepakat nih, bolehlah untuk misalnya mempercepat kegiatan itu tetap harus masuk klausul adendum ya? Betul, Bu. Karena itu adalah perubahan dari kontrak. Segala sesuatunya berdasarkan aturan dari pengadaan barang jasa, maka adendum itu harus dibuat tertulis, Bu. Dimasukkan dalam adendum. Dan itu kemudian menjadi dasar bagi para pihak. Itu, Bu. Supaya ketika ada adendum itu malah kita sudah mengadendum kontrak kok, ini ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian diajukan. Mungkin itu Pak Nasir. Ya, terima kasih Pak Nasir. Ya, setiap perubahan itu harus dibuat adendum ya Pak ya, biar lebih ini. Baik, terima kasih Bu Dian yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan selanjutnya kepada Pak Masri dari Kotim. Pak Masri. Pak Masri. Siap. Silakan Pak. Tadi pertanyaan saya tadi sudah diterwakili dengan Ibu yang pertama tadi ternyata. Okay. Oh siap. Siap. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke Pak Suyadi Patmo. Ya, Pak Suyadi Patmo. Silakan Pak Po. Pak Suyadi Patmo. Oke, terima kasih. Lanjutkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh beliau Bapak Nasir dan salam kepada Pak Abdus Salam selaku narasumber. Tadi ini kelihatannya dipaksa oleh Pak Nasir Pak untuk bertanya, maka saya harus bertanya ini ya. Karena sudah dipaksa Pak Nasir. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan hukum perdata ini Pak. Yang pertama bahwa sesuai dengan pasal 1234 Undang-Undang Perdata menunjukkan bahwa di situ tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Itu Pak ya. Di sini yang saya tanyakan bahwa terkait dengan perikatan kedua belah pihak, apakah bisa misalnya terjadi one prestasi, bisa diputuskan sepihak ini. Apakah ketika terjadi di situ ada secara legal standingnya misalnya tidak sesuai, apakah bisa diputus oleh salah satu pihak? Apakah tidak membutuhkan bahwa itu harus di depan pengadilan pada saat untuk melakukan pemutusan? Seperti itu Pak. Apakah itu saya soalnya pernah membaca di perdata itu ketika tidak secara legal standingnya di situ tidak sesuai, maka di hadapan secara kontrak memang susah, tapi secara legal itu tidak sah, namun masih ada perikatan kontrak, itu ada perikatan. Namun untuk memutuskan apakah itu pembatalan itu harus di depan pengadilan Pak. Seperti itu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, oke, karena waktunya mepet juga, terima kasih. Itu aja yang ingin saya tanyakan, karena mungkin di lapangan banyak sekali terjadi seperti yang disampaikan tadi terkait dengan subkontrak, namun sebenarnya di dalam klausul kontrak itu tidak disebutkan, namun di dalam perjalanan, di dalam dunia nyatanya itu biasanya ada subkontrak di bawah tangan Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Salam. Pak Nasir, saya langsung jawab aja Pak. Ya, langsung aja, baik, Pak Suyadi, di dalam syarat umum kontrak atau syarat umum khusus, syarat umum kontrak biasanya itu ada pengecualian penyimpangan pasal 1266 Pak. 1266 kita perdata. 1266 itu adalah syarat batas selalu dicantumkan dengan timbal balik
manakala satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, pembatalan harus dimintakan pada hakim pada pasal 1266 KUH Perdata. Jadi di dalam syarat-syarat umum kontrak itu sudah tercover biasanya, ya kalau yang baik, Bapak perhatikan saja di dalam syarat umum kontrak, apakah ada pengecualian pasal 1266, gitu, penyampingan pasal 1266, itu yang pertama. Kedua, kalau ada penyampingan pasal 1266, berarti para pihak boleh membatalkan secara sepihak. Tapi harus diingat, yang harus diingat adalah pembatalan itu harus berdasarkan kondisi yang dinyatakan dalam kontrak tersebut. Ya. Jadi jangan kemudian 1266 sudah dinyatakan boleh dibatalkan, batalannya sewenang-wenang. Tidak, harus ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, kondisinya adalah bahwa si kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan 50% misalnya. Maka pihak boleh membatalkan sepihak kalau dia tidak boleh 50%. Kalau dia belum 50%, boleh Pak dibatalkan secara sepihak, nggak perlu pada pengadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembatalan sepihak itu yang di pasal 1266 harus dilakukan sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Misalnya, kalau membatalkan sepihak, maka pembatalan harus diserahkan surat, gitu ya. Jangan kemudian dibatalkan saja, nggak ada surat dan lain, tapi harus prosedurnya jelas. Jadi dengan demikian, apabila para pihak sudah membatalkan perjanjian, para pihak sudah menyimpangkan pasal 1266, 1265, 1266 KUH Perdata, maka para pihak sejatinya boleh membatalkan. Pembatalan tersebut adalah pembatalan yang harus sesuai dengan kondisi-kondisi yang sudah disepakati. Dan proses pembatalannya harus sesuai dengan apa yang Bapak Ibu atur di dalam pembatalan tersebut. Itu yang pertama. Jadi putusan pengadilan juga sudah banyak menerima Pak pembatalan dengan menyampingkan pasal 1266, pembatalan sepihak. Nah, yang jadi masalah adalah pembatalan sepihak menyampingi 1266 tapi tidak menentukan kriterianya. Jadi saya ada kasus nih Pak. Saya ada satu kasus yang kemudian didiskusikan kepada saya. Jadi para pihak boleh membatalkan alasan apapun juga secara sepihak. Menyampingkan 1266, tapi dibilang begitu. Nah, itu yang nggak boleh. Karena nggak menentukan kondisi-kondisinya. Berarti kalau seperti itu, walaupun dia menyimpang 1266, dia harus kembali pada pengadilan. Itu yang pertama jawaban Bapak. Yang kedua adalah mengenai tadi, subkon yang kemudian dalam perjalanannya muncul gitu ya Pak. Bagi saya tadi perlu kita jadi subkon di bawah tangan. Nah, kalau subkon di bawah tangan itu menjadi masalah, Pak. Kenapa? Berarti kalau dalam kontraknya itu tidak boleh subkon, tetapi dalam pelaksanaannya di subkon, berarti itu ada ketidaksesuaian dengan apa kontrak, gramatikal kontrak. Berarti kalau itu disepakati memang, maka dibuat adendum segera supaya Bapak dan Ibu insan pengadaan barang jasa terlindungi, begitu. Karena ketika jadi subkon di bawah kontrak itu di bawah tangan itu kemudian jadi masalah. Kenapa? Karena ketika terjadi kendala, maka berdasarkan urutan dokumen yang memiliki kekuatan hukum, itu pertama amandemen kontrak, kedua baru pengadaan barang jasanya, begitu. Jadi amandemen itu menjadi penting. Mungkin itu Pak Nasir sambil menjawab dua pertanyaan dari Pak Suyadi. Pak Mo. Oke, terima kasih Pak Yadi. Salam, terima kasih, salam hormat. Ya Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekali lagi memang materi ini sangat menarik. Saya mohon maaf juga sih apabila nanti pertanyaan-pertanyaan belum dapat dijawab sama Pak narasumber kita. Tetapi apabila Bapak Ibu seandainya belum terjawab, bisa konsultasilah dengan Pak Dokter langsung. Mungkin Pak nanti materi dan nomor HP-nya Pak jangan lupa di-share Pak biar siap. Saya dapat menghubungi Bapak untuk konsultasi lebih lanjut gitu Pak. Siap. Baik, kita lanjut Pak. Sambil 5 menit lagi kita ke kolom chat pertanyaan dari Bapak Muhammad Kurnia. Beliau menanyakan tentang bagaimana mengkritisi penyelewengan APH melalui APH. Ini kurang itu juga Pak. Mungkin aparat penegak hukum yang bermasalah, tetapi harus melalui aparat penegak hukum juga Pak. Mungkin Pak tuh. Silakan Pak. Baik Pak.
kalau mengkritisi aparat penegak hukum yang tidak menjalankan atau tidak menjalankan profesinya atau tugasnya dengan baik ya Pak. Maka pertama ketika itu bicara penyidikan itu bisa di SP3 Pak. Minta namanya nanti pra peradilan. Kalau misalnya dia kaitan dengan pidana gitu ya. Misalnya penangkapan yang salah gitu ya, atau penentuan saksi tersangkanya salah dan lain gitu ya. Nah, itu bisa di SP3-kan. Di pra peradilkan namanya, pra peradilan. Nah, jadi nanti ada sidang ke pengadilan dan pra peradilan. Itu pertama. Atau yang kedua, kalau memang mereka memang istilahnya masuk angin misalnya begitu ya Pak, kalau dalam konteks tentu, itu bisa dilaporkan ke Propam Pak. Jadi mereka itu punya namanya pengawas. Nah, pengawas itu kemudian nanti akan ketika laporan itu nanti akan dikonfrontir kepada penyidiknya. Dan ini salah satu cara yang dilakukan oleh pihak misalnya untuk mengeskalasi, mempercepat proses misalnya. Misalnya di Medan baru-baru ini kan banyak penyidik yang kemudian tanda kutip mendapat setoran dari bandar-bandar narkoba gitu ya. Mereka bisa dilaporkan ke Propam. Dan akhirnya Pak Propam kemudian turun dan kemudian mereka akan menilai secara kondite seperti apa. Nah, itu satu cara bagaimana kemudian melakukan tanda kutip mengkritisi Pak. Jadi mengkritisi proses itu bisa ke pra peradilan gitu ya, atau laporkan kepada pengawas mereka. Masing-masing mereka punya pengawas. Seperti halnya di pemerintahan gitu ya, kita masing-masing juga punya pengawas. Nah, di penyidik juga seperti itu. Izin saya sudah share slide saya di grup, silakan Bapak Ibu untuk di-download. Kira-kira itu Pak Nasir. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Siap. Muhammad Kurnia bisa terjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke Ibu Aulia Sari. Beliau ini ada 2 pertanyaan Pak sebenarnya. Ya. Nanti kita coba dulu. Pertama, karena disebabkan keterbatasan waktu salah satu pihak dan pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan segera, apakah sahnya tanda tangan kontrak harus diisyaratkan bertemu oleh kedua belah pihak? Itu Pak pertanyaannya. Kemudian saya tambahkan juga, apakah tanda tangan kontrak harus dilaksanakan, apakah boleh dilaksanakan di luar jam kerja Pak? Tuh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi, saya kemudian mengkonstruksikan bahwa penandatanganan itu boleh dilakukan di mana saja, Bu sekalian. Kecuali kalau penandatangannya dengan alat otentik, dia harus di hadapan pejabat yang berwenang dan kemudian harus di lingkup wilayah. Tapi kalau kontrak biasa seperti saya sih bisa dilakukan di mana saja, gitu ya. Apa sih pemaknaan dari penandatanganan? Pemaknaan penandatanganan itu adalah bahwa pihak mengafirmasi dan menyetujui syarat hak dan kewajiban yang ada dalam kontrak. Jadi ketika mereka menandatangani, maka sebenarnya mereka terikat dengan perjanjian. Itulah manifestasi dari kesepakatan, gitu ya. Kan ada pasal 13 dulu tadi, kesepakatan, sepakat bagi para pihak. Nah, sepakatan bentuknya apa dengan menandatangani? Jadi penandatanganan itu tidak mesti harus berhadapan, boleh dilakukan di luar, gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang para pihak kemudian penyedia jasa gitu. Mereka kemudian tantangannya harus di kantor, ya itu kebiasaan sebenarnya, kebiasaan yang muncul. Kenapa? Karena supaya transparansi dan lain. Tetapi sebenarnya di secara hukum, kecuali dia adalah kontrak, kecuali dia adalah penandatanganan di depan pejabat yang notaris misalnya, maka itu boleh di mana saja, Pak. Gitu. Bahkan sekarang kan boleh penandatanganan dengan tantangan elektronik. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 11/2008 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang 19/2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Boleh sekarang penandatanganan dengan tantangan digital begitu. Kalau di luar ini Pak, di luar jam kerja, artinya tanggal libur, tanggal merah, kita tanda tangannya tanggal merah.
Gimana Pak menurut Bapak? Boleh nggak? Sepanjang tidak ada larangan itu sebenarnya boleh-boleh saja Pak kalau saya. Saya kemudian mengatakan penantangannya kenapa? Karena yang nggak boleh adalah kalau dia ada kaitannya pada kebiasaan, maka biasanya penantangan kalau tanggal merah itu dia diundur 1 hari gitu ya. Tetapi sejatinya penantangan kapanpun itu boleh saja. Sejatinya penantangan itu merupakan manifestasi dari kesepakatan yang saya katakan tadi. Tetapi lagi-lagi harus dipahami bahwa kalau kita mendudukan seluruhnya pada hukum kontrak, maka itu merupakan kebebasan bagi para pihak. Tetapi kontrak pengadaan barang jasa dia tunduk kepada aturan-aturan hukum publik, di mana kebiasaan hukum publik juga. Di mana ketika penantangan itu dilakukan pada hari libur, biasanya dia diundur 1 hari. Biasanya begitu. Atau seperti apa. Yang nggak boleh adalah dia backdate sebenarnya. Backdate gitu ya, yang nggak boleh. Tapi yang kalau maju ke depan boleh nggak? Jadi misalnya begini dalam kontrak. Katakan sudah dilakukan ini, kemudian berlaku 1 bulan setelah ditandatangani oleh para pihak, itu boleh, gitu. Itu isu yang kemudian menarik di dalam kontrak pengadaan barang jasa. Jadi backdate ya nggak boleh, tapi kalau dia maju ke depan, itu sangat boleh, gitu ya. Jadi kapanpun boleh dilakukan penandatanganan sebenarnya. Boleh jadi Pak ya, di luar jam kerja Pak ya, ataupun kalau saya melihat boleh Pak, nggak ada larangan. Siap. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf mengingat waktu ini kita sudah habis. Kita izin dulu dengan Pak Prop. Gimana Pak Prop? Mohon izin Pak Prop. Ya. Pak Prop Muklis. Kayaknya materi ini kita sangat menarik sekali. Iya nih, masih banyak sekali nih. Iya, banyak masih ini Pak. Kasih satu deh ya, Pak Abdul Salam. Satu Pak ya. Cari satu deh. Satu pertanyaan lagi Pak ya. Oh silakan. Oh silakan. Ada yang resen nih. Boleh. Nih. Iya ada yang resen nih Pak. Ya. Oh siap. Apa kita selesaikan Pak? Mohon izin. Waktunya nggak cukup nanti. Waktunya cukup. Baik, kepada Pak narasumber kita jawab singkat-singkat aja Pak. Ini ada Pak Aminul, ada yang bergabung Pak Aminul Hosi. Ya. Silakan Pak. Pak Aminul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ini apa namanya? Jadi saya kemarin itu tanggal 24 kan selesai kontrak, terus kemudian ada perpanjangan waktu. Lah ternyata saya menyelesaikannya itu di tanggal 7 Januari. Lah pas proses kelengkapan administrasi sampai sekarang itu katanya belum ditandatangani Bupati sehingga belum bisa diproses SPP-nya Pak untuk kwitansinya itu. Ini menurut Bapak kira-kira solusinya saya harus gimana ya gitu. Mungkin itu. Terus yang kedua, apa yang harus saya lakukan kepada PPK-nya maupun pejabat penandatangan kontraknya itu. Itu yang kedua. Terima kasih Pak. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Ini mungkin terlalu teknis ya Pak ya, teknis di apa namanya di pengadaan barang jasa. Saya juga tidak bisa menjawab secara presis ya. Mohon maaf Pak Ainul, karena ada perpanjangan waktu, kemudian itu tidak ditandatangani gitu ya. Mungkin ini teknis ya. Saya tidak memiliki pengalaman untuk menyelesaikan kasus itu ya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang mungkin tahu. Kalau saya pribadi saya tidak memahami apa yang solusi terbaik di sisi itu. Tetapi kalau memang dimungkinkan ada pemunduran, ini kan kaitannya juga tidak hanya pada pemunduran tapi pada administrasi pelaporan ya, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian menyelesaikan administrasi pelaporannya itu yang menurut saya yang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Mungkin Pak tambahan gini ya, Pak. Maksud saya begini. Jadi saya tanggal 7 Januari itu kan sudah close, pekerjaan sudah selesai semua lah.
memang di tanggal 24 sampai tanggal 7 itu kita masa perpanjangan. Lah, terus kemudian ini proses administrasi untuk laporan, foto dan yang lain-lain itu semuanya udah siap, udah ready begitu. Cuman katanya ini nggak bisa dicairin Bapak, soalnya kan belum ditandatangani bupati gitu. Lah ini saya yang bingung ini gimana, katanya mau diurus setelah ditandatangani bupati itu Februari sampai dengan Maret begitu. Oke, berarti gini Pak. Kalau kemudian para pihak kemudian menuntut pelaksanaan tersebut, ya, kalau dikatakan berarti kan Bapak tidak bisa mencairkan, begitu ya secara hukum ya, tidak bisa mencairkan tidak bisa mencairkan pembayaran misalnya. Tetapi pembayaran itu tidak bisa dicairkan karena di luar dari kesalahan Bapak, maka sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada Bapak. Itu mungkin bisa dianggap sebagai force majeure misalnya, karena sesuatu di luar dari kehendak para pihak, bukan kesalahan. Jadi satu keadaan di mana keadaan itu seorang tidak bisa melaksanakan kewajiban dan keadaan itu di luar kekuasaan dari pihak si debitur, dan ada itikat dan tidak ada itikat tidak baik dari si debitur, maka si pihak yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran tidak bisa dimintakan ganti kerugian. Tetapi dengan dasar force majeure tadi, Pak. Artinya, ketika mereka tetap meminta untuk melakukan pembayaran dan Bapak tidak bisa meminta karena memang ada aturan yang menyatakan demikian, maka menurut saya Bapak bisa saja untuk belum bisa mencairkan begitu. Kira-kira gitu Pak Ainul, kalau saya tidak salah menangkap pertanyaan Bapak ya Pak. Baik, Bapak narasumber, terima kasih. Pak Aminul, Hosi, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi, saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan belum sempat dijawab oleh narasumber kita, mengingat waktu yang cukup sempit, tetapi pertanyaan-pertanyaan materinya sangat banyak, sehingga banyak pertanyaan, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengingat waktu ini kami arahan dari Pak Muklis, gimana Pak? Pak, kita close? Cukup. Ya. Baik. Karena kita langsung luar biasa ke nih dari teman-teman ini Pak Abdul Salam. Kayaknya waktu memang nggak cukup nih. Kemudian mudah-mudahan lah nanti di lain kesempatan bisa memberikan baik, Pak. Hukum yang lainnya. Di share kontaknya Pak Abdul Salam biar bisa telepon atau gimana gitu. Butuh pencerahan ini. Pak. Siap. Boleh. Oke, mohon maaf yang lain. Pak Siap. juga. Baik Bapak Ibu yang belum puas untuk pertanyaannya, kami persilakan untuk menguji langsung Pak narasumber. Baik Bapak Abdul Salam, kami persilakan untuk closing statement-nya. Silakan Pak. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah men-share materi yang disampaikan pada hari ini. Ada email saya abdultiksalam.ui.ac.id. Bapak dan Ibu silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung, ya, saya sangat senang untuk bisa bersinergi dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk membantu bagaimana agar pengadaan barang jasa ini menjadi lebih baik gitu ya. Dan tentu dari Bapak dan Ibu saya belajar sesungguhnya bagaimana kemudian menerapkan apa yang saya pahami. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam hukum pengadaan barang dan jasa tidak hanya dia kaitannya pada hukum perdata yang murni, artinya dia bicara hukum perdata saja, tetapi juga syarat dengan hukum publik di dalamnya. Sehingga dalam pelaksanaan tersebut, di samping Bapak dan Ibu menguasai hukum privat, ya, dalam konteks hukum perikatan, ya, hukum perdata,
dan Bapak dan juga harus juga memperhatikan hukum publik, karena disinilah karakteristik yang sangat khas di dalam pengadaan barang jasa. Mungkin itu saja dari saya, Pak Nasir. Baik, terima kasih kepada narasumber. Kami persilakan Pak Muklis mewakili Pak Muji. Statementnya Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Nasir. Saya nggak berpantun deh, nggak bisa. Baik Pak Abdul Salam, terima kasih, luar biasa nih respon dari teman-teman. Kayaknya memang nggak cukup nih. Mau diberikan perpanjangan berapa lama lagi kayaknya juga nggak cukup nih kalau mau dibahas. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Semoga menjadi amal buat Pak Abdul Salam dan sehat selalu buat Pak Abdul Salam, dan mudah-mudahan di lain kesempatan juga bisa memberikan materi yang luar biasa nantinya. Makasih Pak Abdul Salam, saya mewakili dari Pak Muji Santoso dari Muji Santoso Training and Consulting, dan saya serahkan Pak Nasir. Terima kasih Pak Prof. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami selaku moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami memimpin acara ini ada kesalahan kami, baik kata-kata mau sengaja mau tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, kita dulu Pak ya. Malam hari cahaya rembulan bersinar. Duduk santai di kursi jati buatan Jepara. Terima kasih kepada semua peserta webinar atas partisipasinya dalam meremehkan acara. Pergi belayar ke kota Balikpapan, rasa lapar dan haus tak bisa ditahan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan keberkahan. Amin. Dan penutup kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.